dan selamanya. Seperti yang sudah dipapatkan atau tadi di baliho, di banner, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Jadi Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, persaudaraan yang rukun. Jadi kalau mau lihat temanya, lihat aja di rompinya Pak Asep, Pak Agus. Jadi persaudaraan yang rukun, nyanyian Siana Daud. Sungguh alangkah baiknya dan inahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup rukun di dalam ayat 3 di situ. Jadi ayat 1 bahwa alangkah indah hidup rukun, kesana berkat Tuhan diperintahkan. Jadi kalau kita melihat ayat 1 diceritakan tentang bagaimana hidup rukun itu. Kita lihat ayat 2, hidup rukun itu atau hidup damai itu seperti apa? Digambarkan seperti minyak yang di kepala Harun yang akan turun ke janggut. Dan ayat 3 itu adalah dampak atau upah atau akibat daripada orang yang hidup rukun. Jadi itu ayat 1 dan ayat 3. Jadi tema kita adalah hidup rukun. Jadi memang hidup rukun ini adalah adalah harapan, adalah impian setiap manusia di muka bumi. Tidak ada manusia yang tidak mau hidup damai, tidak ada manusia yang hidup rukun kecuali dia ada kurang satu on. Jadi semua kita mengharapkan, merindukan hidup yang rukun, hidup yang damai, hidup yang diberkati dan sebagainya. Jadi hidup rukun itu mengacu kepada keadaan di mana seseorang atau komunitas saling menghormati, saling menghargai, kerjasama, ada saling pengertian dan sebagainya. Jadi inilah wujud kita. Ketika kita ada di tempat ini, saya percaya ini semua adalah bentuk kerukunan kita, sehingga kita boleh kerjasama. Dibilang bangun ibadah pagi jam 5, semua bangun sebelum jam 5 sudah ada di tempat ini. Ini adalah upaya kita, kan, bentuk dari kerukunan, kedamaian, keindahan. Kita meresponi apa yang sudah ditentukan panitia. Bangun ibadah jam 5, kita ada jam 5 di tempat ini, kan. Kita olahraga, tentu kita akan olahraga. Panitia bilang makan, ambil nasi secukupnya, ikan lauk sepotong, ya kan, dan sebagainya. Nanti kalau ada lebih boleh tambah. Itu kan respon kita dari sebuah kerukunan, respon kita dari sebuah kedamaian, respon kita dari pengertian, kerjasama satu sama lain, sehingga kita tidak mikirkan diri kita sendiri. Jadi itulah sehingga kita ada apa? Ada keharmonisan di dalam cinta kasih, di dalam saling kerjasama kita di dalam. Jadi di dalam hidup rukun adalah seperti saya katakan, semua adalah tujuan setiap manusia, apalagi kita sebagai umat Tuhan. Hidup keluarga Kristen pasti mengharapkan goal kita adalah hidup rukun, damai, dan saling toleransi satu sama lain. Jadi masih kalau kita melihat kenyataan masih real, masih banyak juga keluarga Kristen yang masih dalam ketidakharmonisan, ketidakrukunan, ya kan. Kalau kita melihat hari-hari ini, bahkan bulan lalu kali itu, ya, kalau nggak salah, terjadi yang viral, ada satu pasutri lansia suami istri yang berada di daerah Jonggol itu amat disayangkan, kan, amat tragis kehidupannya di masa tua. Ditemukan pasutri ini, suami istri ini tidak lagi bernafas, ya kan, dan sangat menyedihkan. Kondisinya sangat memprihatinkan, iya kan. Padahal situasi sekarang kan teknologi sudah canggih, berapa susah komunikasi dan sebagainya. Saya tidak menghakimi, tapi mungkin dugaan berarti kan ada ketidakharmonisan di sana, kan, ada ketidakrukunan di sana. Kenapa sampai seperti itu, kan? Dan bukan lagi orang yang di luar Tuhan, dari situasi yang kita lihat, dari YouTube yang kita melihat, kan ada aksesoris Kristen. Itu berarti kan sudah menunjukkan bahwa dia sama seperti kita. Jadi ini menunjukkan bahwa kerukunan itu
manusia di muka bumi ini. Dan memang itulah tujuan iblis untuk menghancurkan kekristenan atau menghancurkan keharmonisan keluarga. Iblis datang bukan datang menghancurkan dunia, terlebih kalau untuk menghancurkan dunia, merusakkan bangsa, datang di tengah-tengah keluarga, sehingga terjadi keributan, terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran dan sebagainya. Jadi betapa kerukunan itu sangat penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena tidak kebetulan panitia mengusung tema dari Mazmur 133 ini satu paket. Jadi tidak ada tema yang diganti-ganti. Berarti panitia melihat betapa penting kerukunan, keharmonisan di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan gereja dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa akhir zaman ini akan ada masa-masa yang sukar, masa di mana orang akan jadi egois, jadi orang yang durhaka dan sebagainya. Jadi mari gereja mempersiapkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja untuk hidup apa? Untuk hidup rukun, saling mengasihi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Bukankah terjadi kekacauan antara suami istri, antara orang tua anak, antara kakak beradik, terjadi cekcok hari-hari ini. Bahkan tidak sedikit lagi kita melihat di televisi, kita lihat di YouTube gitu. Bahkan ada anak yang tega bisa melapor, bisa membawa orang tua masuk sampai kepada pengadilan, ya kan, cuma karena gara-gara harta warisan dan sebagainya. Lepas siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau sampai seperti itu kan, kita nggak usah bicara tentang kebenaran, tapi kemanusiaan, sampai ke meja hijau. Padahal persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan di tangan Tuhan. Kenapa harus bawa di meja hijau untuk menyelesaikan segala masalah? Jadi kita melihat bagaimana hari-hari ini pertengkaran, keributan sering terjadi. Bahkan tidakkah sedikit yang kita alami di doa dan puasa, karena ini memang komunitas doa dan puasa setiap bulan dilakukan. Tapi ada aja kadang-kala kerikil-kerikil tajam yang membuat satu sama lain salah paham aja satu sama lain, bisa terjadi konflik. Dan konflik yang klasik adalah saya nggak suka di kamar ini, saya nggak suka dengan dia, saya nggak suka dengan ini. Jadi kadang-kala bikin pusing panitia yang mengurus di doa puasa. Sudah diatur, kamu dengan ini, aduh saya nggak mau, saya mau pilih dengan ini, nggak cocok. Oh dia begini dan begini. Padahal kita disitulah kita dibentuk, disitulah kita akan diatur. Kalau dari situ aja kita sudah tidak bisa diatur, bagaimana kita mau mengatur keluarga, bagaimana kita mau mengatur rumah tangga, bagaimana kita mau mengatur anak-anak, mengatur diri sendiri aja udah susah, udah repot. Itu baru hal yang kecil. Baru masih di kamar ini, kadang saya lihat ibu saya kadang-kadang pusing juga. Saya nggak mau dengan dia, saya nggak mau di sini, kan repot kita. Kalau begitu semua, padahal begitu manusia yang ada di doa puasa itu paling 40-50. Tapi sudah ada begitu, dan itu masalah yang klasik dari dulu sampai sekarang. Tidak berubah, kata itu tidak berubah, padahal sepele. Jadi dari hal-hal seperti inilah yang merubah hidup kita. Bagaimana kita berubah, bagaimana kita mau diterima kalau diri kita sendiri kita tidak mau berdamai, tidak mau diatur. Bagaimana kita berada di komunitas lain, bagaimana kita diterima orang. Jangan bilang oh komunitas ini tidak benar, bukan komunitasnya yang tidak benar, diri kita yang tidak benar. Sekalipun Tuhan kalau komunitas itu benar, suci, tapi mungkin dengan kehadiran kita juga akan membawa komunitas itu, gereja itu tidak akan jadi tidak benar, jadi tercemar. Jadi di mana-mana kita mau pindah ABC, pindah gereja ABC, pindah gereja sana, kalau diri kita yang bermasalah, membuat masalah, jangan harap kita akan mendapatkan sesuatu. Amin. Saya kasih contoh, waktu puji Tuhan 2019 saya diberi kesempatan Tuhan pergi ke Israel, dan di Jakarta kita sudah disusul si ABC satu kamar di hotel-hotel, jadi sudah. Terus tiba-tiba sudah sampai di Israel, Yerusalem, pokoknya sudah mau pembagian kamar.
Terus nama saya berubah dengan pasangan saya. Sebetulnya bukan dengan dia. Terus ternyata ada satu anak muda, dia komplain, dia bilang saya tidak mau dengan Ibu A, itu dari Semarang, karena memang kondisi juga dia tidak fit. Saya tidak mau. Akhirnya kan dirubah. Padahal dari Jakarta sudah diatur dengan ini semua. Di sana dia komplain, saya nggak mau, bla bla bla, dia ngoceh-ngoceh bla bla bla. Akhirnya benaran pengurus kita waktu itu adalah pendeta Yusia Amar, yang dari Makassar. Dia robah. Akhirnya jadilah saya satu kamar dengan ibu yang ini. Jadi saya satu kamar dengan dia, tetapi saya ya terima. Tapi dari situ saya melihat orang yang mungkin ibu itu mungkin tidak dikehendaki, tapi justru membawa berkat buat saya. Justru dengan dia saya diberkati. Banyak hal yang saya menerima berkat dari ibu tersebut. Maka lewat dia juga saya bisa pelayanan ke Batam. Jadi kalau kita memiliki sikap seperti itu, yang rugi bukan hanya kita. Semua pihak dirugikan, ya kan? Kalau kita tidak mau menerima seperti itu, seperti di doa dan puasa. Karena ini saya tekankan doa dan puasa, karena kita ini komunitas doa dan puasa. Balik lagi, jangan sampai kita ikut doa dan puasa di mana sudah seperti saya bilang 10 kalender, udah berapa 5 tahun ikut doa puasa, ada yang sudah mungkin 20-30 kali. Setelah orang tanya doa puasa di mana? Di doa puasa di Gunung Doa. Gereja mana? Gereja Victoris Family. Gembala sidangnya siapa? Pak Konrad Subit. Koordinatornya siapa? Pak Alex. Waduh, kok begitu ya? Kok dia ikut-ikut nggak berubah? Bukankah mempermalukan kan? Mempermalukan pengurus, mempermalukan koordinator, ya kan? Tepuk tangan. Bukankah mempermalukan pengurus-pengurus, mempermalukan gereja? Berarti kan orang akan menganggap emang kamu doa puasa ngapain aja? Kok ini model begitu-begitu sudah 10 kalender tidak berubah-berubah? Di mana doa puasa itu? Mestinya kan doa puasa itu membawa perubahan terlebih dahulu. Di mana? Jadi orang akan gereja, penanggung jawab, pelaksana doa puasa juga akan merasa gimana? Akan merasa apakah kita yang gagal atau manusianya atau orangnya yang gagal? Jadi mari kerukunan ini kita kerjasama satu sama lain supaya kita masing-masing bertumbuh, berakar bersama-sama di dalam komunitas doa dan puasa ini. Sehingga ketika orang bilang, kamu ikut di mana doa puasa? Oh, di Puncak. Koordinator Pak Alex, gereja GBI FIFA. Hebat ya. Dulu ibu ini yang suka ngomel, dulu bapak ini yang suka mabuk-mabuk, yang suka merokok, tapi sekarang sudah berubah. Kan puji Tuhan. Berarti Tuhan mempermuliakan kan? Sehingga doa puasa kita juga ini berdampak. Jadi mari kita hidup rukun satu sama lain, karena firman Tuhan katakan kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Jadi kita menjadi orang-orang yang benar-benar rukun, berarti orang yang bertanggung jawab. Tetapi orang yang rukun bukan berarti orang yang tidak mengalami konflik, bukan berarti orang yang rukun, yang damai, bukan berarti tidak ada selisih paham, pasti ada. Tetapi bagaimana kita mengatasi itu sehingga tidak terjadi konflik yang melebar, tidak akan menghancurkan, merusak. Kita melihat bagaimana Daud, karena ini adalah pemazmur Daud. Daud ketika dia tumbuh di dalam keluarga yang besar, dia anak bungsu, keluarga yang takut Tuhan, tapi dia bagaimana dia dibenci, diremehkan oleh keluarga, bahkan anaknya sendiri melawan dia, mengkudeta dia, bahkan Daud sendiri terhadap dengan Saul sebagai mertua dan raja mencoba menghancurkan, membunuh dia. Jadi orang yang rukun bukan berarti tidak mengalami konflik, tapi bagaimana kita mengatasi itu sehingga tidak akan merusak, tidak akan menghancurkan, tidak akan mencemarkan orang-orang di sekitar kita, terlebih nama Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah ikut doa puasa kita akan jauh lebih baik. Memang harapan jauh lebih baik kalau kita tidak berusaha untuk hidup rukun. Jadi jangan harap doa kita dijawab Tuhan, karena
hidup rukun, damai, berkat Tuhan di sana. Berkat itu hanya bonus, berkat itu hanya akibat. Jadi kita nggak minta berkat aja, kita nggak bisa minta pemulihan. Tuhan akan jawab asal kita sudah lakukan Mazmur 133 ini. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 19 bahwa di mana ada 2-3 orang sepakat meminta apapun, doanya atau permintaannya akan diberikan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Asal ada apa? Sepakat. Seperti Pak Nababan bilang, ada kekompakan, ada kerjasama. Jadi jangan harap kita berdoa dan berpuasa kalau kita tidak rukun, tidak damai satu sama lain. Jangan harap doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Jadi percuma kalau kita datang di dalam doa dan puasa, hati kita ada kebencian, hati kita ada kemarahan, hati kita ada tidak senang satu sama lain. Jangan harap. Mending kita di rumah aja. Yang mending kita jalani aja bisnis, mending kita atur rumah tangga aja daripada kita doa dan puasa. Bukan berarti saya anti doa dan puasa, tidak. Tetapi kalau kita tidak berusaha hati kita ini berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama, apalagi dengan Tuhan, amat disayangkan. Kalau kita berdoa puasa, bahkan sudah tahan makan, tahan haus, tapi kita tidak merubah karakter, tidak merubah hidup kita. Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, kalau kamu ada selisih paham, beribut dengan orang, pulang dulu, ya kan? Berdamai dulu, baru kamu datang kepada Tuhan. Jadi inilah hidup rukun damai satu sama lain, sehingga kita benar-benar mengalami yang namanya berkat Tuhan seperti yang dikatakan di dalam ayat 3 itu. Jadi keharmonisan itu perlu. Kenapa dikatakan kerukunan itu sangat penting, sehingga Daud katakan Daud menyadari bahwa kerukunan itu, keharmonisan itu, keindahan itu penting. Karena firman Tuhan katakan, kenapa penting? Seperti firman Tuhan katakan, karena dianalogikan bahwa dia seperti apa? Kerukunan itu seperti apa? Digambarkan seperti minyak. Iya kan, minyak. Jadi minyak itu melambangkan urapan Tuhan, melambangkan minyak itu digunakan untuk apa? Mengurapi. Kalau dulu zaman dulu imam-imam akan menggunakan minyak itu sebagai mengurapi para imam-imam, para hamba Tuhan sebelum dilantik. Mereka diurapi, dan minyak ini bukan minyak sembarangan, minyak yang di ramuannya begitu luar biasa dengan bahan-bahan yang begitu dipilihan, sehingga minyak ini sungguh-sungguh berarti, berguna, berharga, sehingga minyak ini tidak digunakan sembarangan. Demikian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak sembarangan menggunakan hidup kita, menggunakan mulut kita. Karena apa? Kita ini ada wibawa ilahi, ada kuasa Tuhan, sehingga jangan kita gunakan sembarang hidup kita, apalagi menjadi batu sandungan, apalagi menjadi hidup yang tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Dan minyak di sini dikatakan bahwa minyak yang harum, wangi, aromanya sampai kemana-mana, bisa bisa dicium orang. Demikian harapan kita. Hidup kita hendaklah kita tercermin, terpancar keindahan, kemuliaan Tuhan, membawa wangi-wangian sehingga orang melihat kita, orang akan suka. Sehingga ketika kita ada dalam satu komunitas doa dan puasa, mungkin Ibu Yayen atau siapa yang nggak datang, orang akan mengharapkan. Atau Pak Nababan nggak datang doa puasa, orang akan harapkan. Karena apa? Membawa harum, membawa kesejukan, membawa kesegaran, dan lain sebagainya. Jadi jadikanlah hidup kita ini pemerkasa, pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa suasana yang kondusif, sehingga firman Tuhan bilang diberkatilah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak Allah. Jadi mari kita ciptakan kerukunan itu, seperti Pak Berti bilang, itu kerukunan itu ayat 1 itu adalah wacana. Jadi kita Daud membayangkan, mengimpikan bahwa hidup rukun indah itulah tujuan kita. Sehingga ayat 3 akan mengikuti kita, berkat Tuhan akan mengikuti kita, sehingga dibilang seperti embun dari Bukit Hermon.
embun dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion. Jadi kalau kita baca bahwa karakter daripada Gunung Hermon ini adalah karakter yang gunung yang bersalju sehingga menjadi sumber embun, sehingga embun itu bisa mengalir sampai ke Bukit Sion. Bukit Sion ini kalau kita baca itu bukit yang tandus, sehingga betapa embun yang ada di Gunung Hermon yang akan mengalir sampai ke Bukit Sion akan membawa berkah, akan membawa kesejukan, sehingga ketika di musim salju dan datang musim panas, maka es itu atau cairan itu akan meleleh mengalir sampai ke Bukit Sion. Bahkan bayangkan Gunung Hermon itu diperkirakan hampir 3.000 meter tinggi dari permukaan. Betapa dia luar biasa. Gunung esnya itu ketika masa-masa embun, betapa ketika dia musim panas akan mengalir, akan memberi kesejukan sampai ke Bukit Sion. Jadi dari bukit yang tidak subur akan mendapatkan kesuburan, mendapatkan kesejukan. Demikianlah hidup kita. Betapa kita ini akan membawa kesejukan, membawa berkat bagi orang-orang yang mungkin hambar, orang-orang yang mungkin galau, orang-orang yang mungkin sedang sedih, sedang membutuhkan kita. Jadi hiduplah rukun satu sama lain, karena berkat Tuhan akan dicurahkan. Jadi jangan kita kejar berkat, kejarlah kerukunan. Kalau kita kejar berkat akan semakin jauh. Kalau kita akan mengejar berkat, semakin akan jauh berkat itu. Tapi ketika kita mengejar kerukunan, kedamaian, keharmonisan, justru berkat itu akan semakin dekat, semakin mendatangi kita. Jadi kita harus ada kekompakan, ada kerjasama, ada saling toleransi. Seperti semalam saya lagi duduk-duduk di depan sana, lagi baca-baca karena informasi untuk saya pelayanan baru saya dapat semalam. Jadi saya baca-baca di situ, terus saya sambil dengar-dengar aja yang lomba karaoke, dan si MC yang panggil Ibu Eti, nggak ada yang mau berdiri. Terus saya bilang, oh Ibu Eti yang didaftarin sama Ibu Christine ya, katanya ya. Akhirnya maju dan nyanyi, dan puji Tuhan mendapat lomba, dapat juara 2 ya juara 2. Jadi di sini saya mau bilang pesan moralnya apa? Ketika ini keluarga kan berarti kan kompak ya, ada kerjasama. Berarti keluarga ini kan saling mensupport, saling mendukung, sehingga melihat saudara atau adik atau kakaknya punya potensi, punya karunia di bidang misalnya vokal, dia mensupport, mendukung, walaupun orangnya yang mau nyanyi itu tidak tahu sebelumnya kan bahwa dia akan ikut lomba. Tetapi kenapa? Karena ada support system, ada keluarga, ada saudara yang mensupport, mendukung. Berarti ada kekompakan di sana kan? Berarti dia tidak memikirkan diri sendiri kan? Tetapi dia lihat, oh ini ada potensi. Demikian juga hidup kita. Kita harus saling mensupport. Jangan kita hanya mikirin diri kita. Kita melihat kelebihan orang lain, kita melihat apa potensi orang lain, kita support. Dalam pelayanan juga kan begitu. Kita, apalagi kita di doa dan puasa, kita masing-masing kan memiliki potensi, talenta, karunia yang berbeda-beda. Tetapi semua kita kan punya potensi ilahi di dalam diri kita yang Tuhan kasih. Walaupun mungkin kita anggap itu kecil, tetapi saling melengkapi. Coba seandainya tidak ada yang suka terima tamu di doa puasa itu kan, tidak ada yang asal gitu kan, siapa yang menjadi asal? Iya kan, nggak ada kan. Orang yang akan masuk aja lempeng-lempeng, iya kan. Nanti mau perlu sesuatu baru tanya-tanya, misalnya mau perlu perlu ini kan akan tanya-tanya. Tetapi karena ada potensi-potensi ilahi di sana, jadi saling melengkapi, sehingga ada yang main musik, ada yang singers, ada yang doa, ada yang pelayanan firman dan sebagainya. Jadi harus ada kerukunan, itu harus ada kerjasama. Jangan kita hanya mikir, karena itu kan tugas dia. Dia kan itu tugasnya pemimpin, itu kan tanggung jawabnya panitia dan sebagainya. Seperti di sini kita ada di sini kan, ini kan bukan kebersihan kan, itu ada urusan mbak, ya kan, atau kan ada mbak yang bersih yang ini. Jadi kita juga belajar harus jaga diri. Jadi kalau memang kita bisa lakukan, kita lakukan, ya kan.
kita menghargai orang lain juga kan. Kerukunan kan itu adalah saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Jangan seperti di doa puasa ini kan ada si Asep atau siapa yang bersih-bersih. Jadi belajarlah kita menghargai satu sama lain sehingga kita pasti akan nyaman, akan aman. Jadi hidup rukunlah, kesana berkat Tuhan dicurahkan. Jadi kalau kita mau menikmati berkat, mari kita saling support, mari kita saling menghargai satu sama lain. Apapun latar belakang dia, apapun status dia, apapun pendidikan dia, mari kita saling menghargai, saling mensupport, saling mendukung satu sama lain. Karena hanya dengan kerukunan doa-doa kita dijawab. Seperti kata kesaksian Ibu Novi semalam pernah, kebenaran kita satu kamar. Dia bisa katakan bahwa bagaimana mereka satu keluarga antara kakak beradik dengan orang tua, mereka kompak, mereka ketika ada satu keluarga yang sedang bermasalah, mereka sama-sama bersama-sama berdoa, bersama-sama dukung. Bukan berarti masalah itu diceritakan dengan kakak beradik dengan keluarga menjadi bahan gosipan atau menjadi hakim. Jadi hakim, oh karena kamu ini begini, tidak, tetapi menjadi beban bersama sehingga mereka bisa gumuli. Dan puji Tuhan ada ketika ada kasus, ada persoalan yang cukup berat di tengah keluarga, ketika mereka share, mereka bagikan masalah itu dan mereka doa bersama, puji Tuhan akhirnya semua boleh diselesaikan oleh Tuhan. Hanya dengan apa? Hanya dengan kerjasama, hanya dengan kompak, hanya dengan apa? Kerukunan berdoa bersama. Demikian juga kita di doa dan puasa. Mari kita sama-sama saling mendukung, ya kan? Atau tangan juga. Mari kita sama-sama mendukung, ya kan? Jadi ketika kita ada di doa puasa, ketika orang sharing, persoalan saya begini, suami saya begini, anak saya begini, jangan jadikan masalah pokok doa itu komunitas untuk kita menjadi gosip, menjadi menyebarkan kepada orang-orang. Tetapi mari ambillah persoalan pokok-pokok doa itu menjadi pokok doa kita, bukan untuk disebarluaskan. Sehingga ketika orang sharing di doa dan puasa, mereka percaya bahwa orang-orang di puasa orang-orang yang the best, orang yang bisa menjaga rahasia, sehingga mereka akan datang senang. Oh iya, mau berdoa, saya mau cerita masalah ini, sehingga akan ada keterbukaan. Dia akan terbuka satu sama lain sehingga solusi bisa diselesaikan. Bagaimana? Kita kan bukan malaikat, kita kan bukan kita bukan malaikat yang bisa meneropong. Oh kamu masalah ini, kamu masalah ini. Kita kan nggak tahu orang-orang yang datang di sana ada beban apa. Kita nggak bisa kayak paranormal. Oh kamu ada masalah ini, kamu suami kamu ini anak kamu begini. Kita kan tidak seperti itu. Walaupun memang mungkin ada karunia-karunia khusus yang bisa dikasih hikmat Tuhan, kamu sedang bermasalah ini. Tapi kan ada juga yang perlu disampaikan, diceritakan. Tapi bagaimana orang mau menceritakan masalah kita di doa puasa kalau mulut kita ember? Iya kan, kalau mulut kita mulut kita kan, kalau Nado bilang mulut kita karlota, mulut kita bocor, ya kan? Bagaimana orang mau menceritakan? Jadi kalau orang menceritakan masalah itu kepada kita, berarti kita harus bersyukur. Berarti dia percaya kita, dan kita harus menjaga kepercayaan itu. Dan satu kehormatan ketika ada orang menceritakan masalahnya yang mungkin terlalu pribadi, terus dia ceritakan kepada kita, kan kita bersyukur. Berarti kita masuk orang yang digolongkan orang yang dipercaya, bukan untuk dibiarkan, bukan untuk disiarkan, bukan untuk dari mulut ke mulut merantai. Bukan jadi doa berantai, tapi jadi gosip berantai, ya kan? Jadi gosip berantai sehingga seluruh dunia tahu, sehingga orang tidak sedikit juga masalah orang yang bisa muat di media sosial, ya kan? Dia bisa bikin status dan sebagainya, sehingga orang yang tidak tahu jadi tahu. Tetapi mari kita jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Kalau mungkin ada orang yang sedang bermasalah di doa puasa, mari jangan sebarluaskan, kasihan. Justru dia butuh pertolongan, ya, butuh dukungan. Jadilah orang-orang yang menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian, sehingga kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi itu pesan firman Tuhan, hidup rukun, damai, satu sama lain. Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan, tapi Roh Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menerjemahkan bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami sadar kami terbatas untuk melakukan kebenaran, tapi kami percaya
kuasa Tuhan ada di dalam diri kami, mampu kami lakukan kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membawa kami merdeka, lepas dari segala masalah, lepas dari apapun, dan membawa kami kepada kemenangan. Karena itu tuntun kami sehingga firman ini akan berhasil, akan melakukan kehendak Tuhan. Berkati semua kami Tuhan, yang punya beban, punya pergumulan, yang lemah Tuhan tolong kuatkan, yang susah terikat dibebaskan. Bahkan mungkin hari-hari ini juga ada orang yang bergumul dengan pribadi, dengan karakternya Tuhan. Mari tolong dia Tuhan, bantu supaya memiliki karakter Kristus, yang juga menjaga hidup, menjaga hati, supaya benar-benar kehidupannya diberkati dan disukai, dikagumi oleh orang lain, karena ada di bawah ilahi. Tapi biarlah firman ini menjadi landasan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk kami hidup lebih baik lagi, supaya Mazmur 133 ini boleh menjadi bagian hidup kami, karena hanya itulah hidup kami Tuhan. Kami mau diberkati, kami mau damai, kami mau itu hanya berdasarkan firman yang sudah kami baca bersama. Terima kasih Tuhan, dan puji nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Amin. Setiap kita sudah diberkati, amin. Dan saya percaya setiap kita sudah diberkati, dan kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini, karena akan ada acara selanjutnya. Dalam semangat, amin. Dalam senang. Oke, mari kita